سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتدم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Halaman berapa? Halaman 54. Wah, ini dibacanya. Al-Iqrar itu. Qala Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumi bi barakati bidarain amin. Wa yajuzul iqrar bi syartir rahni awil kafili. Boleh meminjam dengan syarat gadaian atau dengan syarat ada yang menjamin. Walau qala aqrid hadza mi'atan wa ana laha dominun. Dan kalau berkata dia, pinjamkan oleh makan ini 100 dan aku bagi peminjam itu sebagai jaminan. Fa'aqradahu al-mi'atan aw ba'daha kana dominan, maka meminjamkan dia akan dia 100 itu atau sebagiannya, niscaya dan dia yang menjamin alal aujuhi lil hajati, atas beberapa wajah karena ada hajat atau ada kebutuhan. Di dalam akad pinjam-pinjam ini ada syaratnya ijab dan qabul. Andai kata ada orang minjemin barang kepada kita atau meminjamkan kepada kita surat berharga yang bisa digadaikan. Nah, sekarang kan banyak gitu tuh, main proyek punya duit, pinjam surat orang sebagai jaminan di bank untuk mendapatkan modal kerja. Jadi sini katakan ya zuzul iqrar, boleh minjem itu bisa tirahni dengan syarat gadaian. Arti kita nggak digadaikan barang oleh teman kita atau saudara kita, suatu barang berharga kita jadikan jaminan ke bank, jaminan kepada orang punya modal. Awil kafil, atau ada yang menjamin. Saya pinjam 100 juta, tapi yang menjamin si A. Maka dari pihak punya modal menyanggupi bahwa pinjaman itu diserahkan kepada saya asalkan ada yang menjamin, gitu. Baik itu jaminan perorangan atau jaminan berupa barang yang berharga, itu boleh. Walau kalau andai kata itu bilang aqrid hadza mi'atan, pinjamkan olehmu ini 100, wa ana laha, dan saya jadi jaminannya, sudah menjamin. Makanya banyak para pengusaha terkadang dia memang sudah tidak modal, tapi dia punya barang berharga yang bisa dijaminkan ke bank, tapi nilainya itu tidak sesuai dengan yang dia pinjam. Artinya barang yang nilai itu kurang dari uang yang dibutuhkan. Minjemnya 100 juta, tapi nilai barang yang digadaikan itu hanya 50 juta. Tapi karena dia ada punya jaminan orang yang dipercaya oleh bank, maka bisa. Gitu. Makanya sini banyak korupsi kan ada yang menjamin itu, gitu. Terutama pejabat banknya sendiri yang menjamin, gitu kan. Fa'aqradahu al-mi'ata, maka pihak punya modal itu meminjamkan 100, au ba'daha, atau sebagian kana dhaminan, orang yang menjamin itu sebagai jaminannya. Jadi andai kata yang menyundut pairit, maka yang ditagih bukan yang minjem, yang menjamin, gitu. Jadi kalau ente minjamin surat berharga bank, berarti ente ikut menandatangani persetujuan.
Andai kata nanti dipilot, maka yang ditagih bukan yang pinjam tapi yang punya jaminan, disita itu barangnya oleh bank. Alal auju beberapa cara lil hajati, karena ada suatu kebutuhan. Ta'alaki mata'aka bil bahri wa alayya dimanu, seperti ada ucapan begini, lemparkan itu barang-barangmu di ke laut dan aku sebagai jaminannya. Jadi karena dia diperintahkan dilempar itu barangnya. Umpama di dalam perjalanan ini kalau dia ngeceburin ini barang bisa menenggelamkan penumpang semuanya, maka barang-barang itu dilemparkan, tapi ada jaminan yang memerintahkan itulah yang akan menjamin. Kalau nanti udah sampai di darat dibilang gua kan bercanda, nggak mau ceburin, nggak bisa begitu, nggak bisa ingkar, tetap dituntut gitu, tetap dituntut. Jadi tetap dia berkewajiban untuk mengganti barang yang diceburin ke laut tadi. Ini pernah terjadi tentang cerita tentang ayat 1000 dinar, kan? Ayat 1000 dinar. Ada beberapa saudagar, mereka ingin berangkat belanja dagangan. Jadi tatkala perjalanan ini oleng, perahunya ini oleng. Kemudian tatkala oleng itu menjelmalah seorang manusia di tengah laut, di depan kapal air itu. Terus kata orang ini, lemparkan itu uangmu, aku sebagai jaminannya. Bacakan ayat 1000 dinar. Kemudian dilempar itu uangnya, karena sudah dijamin, dia yakin orang menjamin gitu. Jadi barang-barang dilemparkan ke laut, kemudian dia membacakan wa may yattaqillahi yaj'al makhraja dan seterusnya sampai itu kalimat al-qadra. Dia baca selama perjalanan itu selamat dia, barangnya sudah habis sudah di laut, tapi sampai di darat dia dikasih uang sesuai dengan apa yang dijanjikan 1000 dinar. Maka jadi amalan ayat 1000 dinar buat para pedagang. Asbabnya itu. Tapi kalau ente nggak bisa begitu, ini menjamin wali min awliya Allah, gitu. Kalau ente jamin itu pun kalau ganti, belum tentu. Dari mana berganti? Karena emang miskin bareng-bareng jalanan semuanya. Gitu. Lah kan kita jeburin bareng-bareng. Kalau kita jeburin gue baru gue jeburin, tapi ente ngomong jamin kan gitu. Tapi jamin waliun min awliya Allah, tidak akan berbohong. Jadi karena dominan ala aujuhil hadid. Ka'alki mata'aka, seperti lemparkan itu barang-barangmu bil bahri ke laut wa alayya dimanu, dan saya berkewajiban menanggungnya. Wa qala al-Baghawi, berkata Baghawi, law idda'al maliku al-fardh, dikalaulah mendakwa si pemilik barang, dibilang ini barang pinjaman, wal akhid al wadi'ata, sedangkan yang menerima barang itu, yang mengambil barang itu bilang ini titipan, karena nggak ada omongan gitu. Suddiqal akhidu, karena tidak ada ucapan lapat di awalnya, maka dibenarkan kata-kata pengakuan si pemegang barang bahwa barang itu barang titipan. Li'anan asla, karena hukum asalnya ada mudiman, tidak ada tanggungan. Khilafan lil anwar, berbeda pendapat bagi di dalam kitab Anwar. Selesai satu pembahasan itu. Wa yasihur rahnu biijabin wa qabulin. Wa yasihur rahnu, dan sah hukum gadai, wa huwa ja'lu ainin, yaitu menjadikan suatu benda, suatu barang yang berharga yang bisa dijadikan jaminan, yazuzu bai'uha, dan boleh diperjualkannya, wathiqatan bidainin, sebagai suatu kepercayaan untuk minjem uang. Jadi wathiqatan bidainin, suatu kepercayaan utang, yustaufa minha inda ta'adzuri wafaihi, untuk dibayar kemudian minha daripadanya, inda ta'adzuri wafaihi, tatkala tidak mampu melunasinya. Arti barang jaminan itu kalau dia tidak mampu membayar hutangnya, maka disita sebagai barang jaminan milik yang ngutangin gitu.
Ini indah ta'adzuri wafaihi, tatkala yang utang itu tidak mampu membayarnya, maka barang jaminan itulah dijadikan bayar hutang pelunasannya. Palayasi maka tidak sah gadai itu rahdun wakpun, barang wakaf digadain gitu. Umpama contoh, bukan hanya digadai, dipinjamkan saja nggak boleh barang wakaf gitu. Contoh umpamanya di masjid atau majelis taklim punya inventaris hasil wakaf daripada jamaah, maka tidak boleh barang wakaf itu dipinjamkan apalagi digadaikan. Tapi kalau dipakai untuk keperluan majlis, ya boleh untuk keperluan masjid gitu atau masjid. Tapi di luar keperluan masjid atau majlis tidak boleh, karena niat wakafnya buat itu. Kadang-kadang komersilkan gitu kan. Ini punya tenda inventaris daripada wakaf untuk masjid umpamanya. Jadi kalau ada acara maulid di masjid, acara Isra Mi'raj atau acara barangkali lebaran anak yatim, pasang tenda. Tapi karena dikomersilkan, udah kita sewa aja dan kawinin, tetap tidak boleh. Walaupun uangnya keuntungannya buat masjid, karena tidak boleh barang wakaf disewakan. Gitu. Kan banyak tuh inventaris masjid gituin kan, apalagi buat dangdutan. Nggak boleh. Atau barangkali karpetnya atau tikernya barangkali dipinjamkan atau digadaikan, tetap tidak boleh. Tapi kalau milik perorangan, ente pegang gadaian, kemudian ente gadaian lagi boleh. Apalagi ente pinjam, ente gadaikan, ente pinjam gadaian, terima gadaian, kemudian ente gadaikan lagi karena yang gadaikan itu belum nebus, maka boleh. Kecuali kalau memang yang gadaikan itu dia mampu nebus, tapi kita agak mau kembalikan kepada dia, itu tidak boleh. Ini kan dia memang sudah waktunya untuk nebus, tapi dia nggak mau nebus, boleh kita gadaikan sesuai dengan jumlah yang kita pinjamkan uang gadian itu. Jangan lebih daripada itu. Supaya kita pegang gadian 1 juta, kita gadaian lagi 2 juta, nggak boleh. Mencari untung namanya. Fala yasihu waqfun aw aqwa fala yasihu rahnu waqfin, maka tidak boleh menggadaikan wakaf wa ummi waladin, dan juga ibu daripada budak perempuan yang sudah mempunyai anak dari tuannya sendiri, boleh digadain. Bijabin wa qabul sarkan, ijab dan qabul. Jadi kalau tidak ada ijab dan qabul tidak sah. Karahintu wartahantu bisyarati ma marra bil bai'i, seperti saya gadaikan dan saya terima gadai gitu. Dengan syarat apa yang telah berlalu di dalam jual beli sama ijab qabulnya gitu. Min ittisalil lafdai, bersambung antara ucapan saya gadaikan barang ini, kata yang aku terima gadai barang ini gitu. Jadi nggak boleh diselingi dengan kalimat bercanda atau kalimat-kalimat lainnya, tidak sah. Seperti jual beli dan juga seperti orang akad nikah gitu. Pemiliknya aku nikahkan dengan tunai, bukan kakak ketawa dulu kan. Kalau saya terima kayak sah, karena diselangi dengan ketawa gitu. Atau matanya berudah gitu. Jadi harus itisal, harus bersambung. Dan juga nggak perlu satu nafas. Senapas, jangan. Ini buatan setrek gitu kan. Tentang buat hasil harus senapas lagi. Kalau dapat nabur kagak. Wa tawabihi himat maknan, dan ada kecocokan keduanya, artinya antara yang menggadai dan yang menerima gadai, tidak ada unsur pemaksaan. Baik sendiri maknanya. Wa yatihuna khilaful mu'atati bin ahli tabarruin, dan akan datang tentang hal ini perbedaan tentang mu'atah ini daripada ahli tabarruk yang menilai itu sahnya gadai menggadai, ijab qabul dalam gadai menggadai itu dinilai oleh orang yang berkompeten gitu. Fala yarhanu waliyun aban kana jaddan
au wasiyan au hakiman. Maka tidak boleh menggadaikan seorang wali. Anak punya barang, walinya menjual, menggadai, nggak boleh tanpa seizin daripada orang atau daripada si pemilik barang. Baik itu bapaknya ataupun kakeknya atau dia orang yang mendapat wasiat, tidak boleh. Au hakimun, atau seorang hakim memutuskan bahwa barang itu boleh digadaikan. Malah sabiyin wa madudin, harta anak kecil yang tinggal mati orang tuanya, hartanya banyak, dia ternak yatim. Atau orang gila, tatkala dia ini tinggal mati orang tuanya, hartanya banyak tapi dia gila, maka tidak boleh. Aneka terkait transaksi gadai menggadai apa jual beli, itu tidak sah. Itu tidak sah. Jadi boleh dituntut dikembalikan barangnya, tidak mesti dipulangin duitnya. Kenapa? Karena itu tidak sah. Kama la yartahin lahuma, sebagaimana tidak boleh menerima gadai bagi keduanya. Gadai nggak boleh, menerima gadaian pun tidak boleh. Nanti ada anak kecil, dia butuh uang, udah saya gadaikan ini barang saya Pak. Wah enak nih, murah. Nggak boleh. Baik dia menerima maupun sebagai penggadai, tidak boleh. Illa lidaruratin, kecuali darurat. Ini anak aja kecelakaan, tidak ada jaminan kesehatan, daripada nyawa terancam, ya dia meninggal, udah digadaikan saja hartanya untuk pengobatan dia. Boleh darurat begitu. Tapi kalau sekedar kebutuhan hanya untuk makan, nggak boleh. Justru kewajiban orang yang punya duit memberi makan kepada yang sedang kesusahan. Walaupun dia pada dasarnya hartanya banyak, karena dia termasuk orang yang unjur, orang masih kecil atau orang gila. Jangan diambil kesempatan, diutangin supaya besok aja untuk bayar, diambil tanahnya. Gitu. Iya tuh mamanya atau barang kerja atau bugirinya, ini dia sekolah dicatat, ya kan? Ini mau jadi dicatat, ini buat beli baju dicatat, semua ditutup, ya. Kita tahu tanahnya digaret. Iya kan begitu. Zalim namanya itu nggak boleh. Zalim. Ila lidatin al gibtatin zahiratin, atau emang kalau memang dia gadai ini jelas mendapatkan keuntungan besar, sehingga buat yang mengelola dapat bagian, yang punya barang pun dapat bagian. Itu boleh kalau tujuan begitu. Fayajuzu lahu arrahnu, maka kalau memang si anak yatim orang orang gila ini punya harta digadaikan oleh si walinya atau si hakim, gitu, daripada itu harta tidak dimanfaatkan apa-apa, lebih digadaikan, disewakan itu buat usaha, maka ada manfaatnya, asalkan memang ada yang mengelola, yang ngawasinya seorang hakim, maka boleh digadaikan. Wal irtihan, begitu pula menerima gadaian. Jadi anak kecil boleh, majnun boleh, asalkan yang menerima itu tadi orang yang tabarruk, yang bisa dipercaya. Jadi ada yang mengawasi. Bukan hanya dibujukin, udah gadein aja toh, itu banyak enak, gampang, nanti gak urusnya ntar. Kalau aja boros bisa dari haram kalau begitu ya, dan penipuan. Ka'ayyar ana ala ma yaqtari lihajatil mu'nati liwaffa mimma yuntadaru minal gullati au hulurid daini. Seperti bahwa dia menggadaikan untuk dia pinjam, dia gadeh, dia pinjam uang. Kenapa? Lihajatil mu'nah, karena ada suatu kebutuhan biaya hidup. Liwaffa mimma yuntadar, yang mana akan dia bayar tadi untuk dia lunasi, menanti mimma dari apa yang dia tunggu, minal gullah, masa hasil panennya. Jadi dia punya sawah, dia punya kebun, disawahin, sedangkan ini panennya belum, tapi dia butuh untuk kebutuhan hidupnya, maka boleh digadaikan dengan janji entar kalau panen ditebus. Tapi kalau tidak ada itu, tidak boleh, alamat habis.
dia bisa nebus gitu. Dan atau menanti masa datang pembayaran piutang. Ada orang janji punya hutang akan bayar, gitu, sehingga dia ini ada suatu kebutuhan yang belum bisa tertutupi karena nungguin orang bayar utang belum bayar, maka boleh dia gadekan. Ntar kalau utang itu dibayar, dia akan tebus itu gajiannya, boleh. Ka'an yartahina ala ma yuqridu, seperti bahwa dia menggadaikan, menerima gadaian atas apa yang dia pinjamkannya. Jadi dia terima gadaian atas mayuk ridu, apa yang dia pinjamkannya. Dia terima gadaian yang dia pinjamkannya. Kayak tadi, orang kita nggak punya modal untuk usaha, ada kerjaan, tapi kita dipinjemin sama teman kita berupa surat berharga agar kita bisa pinjam uang atau pinjam alat dengan jaminan daripada surat berharga itu. Mayuk ridu. Atau yang dapat dia jualnya muajjalah dengan masa yang cicil hutang, pembayaran dicicil. Lidaratinah bin au nahwihi, karena dianggap sudah darurat. Darurat ini darurat yang memang takut nanti bisa dirampas ini harta. Sudah digadaikan untuk menyelamatkan itu. Au nahwi dan seumpamanya lil luzumil irtihani hina idzin, karena sudah lazim irtihan, artinya irtihan dapat lazim menerima gadaian pada saat itu karena sudah darurat, dapat harta warisan di kampung sedangkan dia tinggal di sini. Kalau dia bawa dari kampung kemari ini mudarat, takut nanti dibegal orang tengah jalan, ya udah digadaikan saja, ambil itu duitnya, gitu, untuk menyelamatkan dirinya juga, jangan sampai nanti dirampok orang di perjalanan. Wa liluzumin irtihani hina idin, ini sudah dianggap lazim menerima gadaian ketika itu. Walau kanatil ainul marhunatu juz'an musya'an au ariyatan wa illam yusarrih bilab jihad. Dan meskipun sah nih, sah ini tentang akad gadai menggadai. Walau kanal ain, jika adalah barang tersebut marhunah, yang digadaikan itu juz'an hanya sebagian, tanah sektar yang digadaikan hanya 5.000 meter, yang 5.000 lagi enggak digadaikan, dia keluar sendiri walaupun suratnya satu gitu. Musya'an dari keseluruhan, au ariyatan atau sebagai pinjaman, wa illam yusarrih bilab jihad, meskipun tidak disebutkan secara jelas tentang pengucapannya, jadi sah menggadaikan separuh. Tapi kalau motor digadai separuh nggak bisa, nggak bisa dipakai soalnya. Wa ka'an qala lahu malik, seperti bahwa berkata si pemilik barang itu kepada orang yang menerima, irhanha bidainika lihusuli tawassuki biha, kata dia, gadaikanlah olehmu akan itu bidai nikah dengan hutangmu, lihusuli tawassuki biha, supaya dapat jaminan dengannya. Jadi boleh. Jadi irhanha, gadaikan aja ente gadaikan aja, ini barang saya, ini kebun saya, ini rumah saya, umpamanya kamu temennya gitu. Untuk apa? Bidainika, untuk nutupin hutangmu, lihusuli tawassuki biha, supaya menjadi jaminan dengan barang itu. Kan banyak sekarang nih, contohnya Sahrul, dia tuh berborong, gak punya modal, minjem punya emaknya, gadein aja Rol, gitu kan temannya, tapi main tantangan. Wa yasihu i'aratu nuqdi lidalik, dan dianggap sah meminjamkan
uang emas, uang logam emas, ataupun barang-barang mewah yang perhiasan yang berharga, lidzalika untuk itu boleh jaminan. Alal aujuhi menurut beberapa wajah. Wa in mana nai aratahu li ghairi tahlik, meskipun menurut mazhab kita itu dilarang meminjamkan barang-barang berharga itu untuk dipinjamkan kepada orang lain supaya jadikan jaminan dia untuk pinjam uang. Di dalam mazhab Syafi'i, tapi di dalam mazhab Syafi'i boleh. Jadi saya ulang lagi, permata-permata yang berharga nilainya cukup tinggi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain untuk dijadikan jaminan dia untuk pinjam uang. Itu jelas satu ya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi di luar mazhab Syafi'i boleh. Contohnya, si A punya emas 100 gram, kita butuh modal, sedangkan dia nggak bisa meminjamkan kepada kita uang kontan. Kata dia, udah gadein aja emas saya, nanti ente tebus lagi. Itu kalau sudah selesai pembayarannya. Itu menurut Syafi'i tidak dibolehkan kalau itu dalam bentuk emas perhiasan atau seperti uang logam mulia gitu ya, emas murni dan lain sebagainya. Wa yasi'aratu naqdi dalika alal aujub. Wa in mana naik ala tahap digaitai, meskipun itu di dalam hidup kita dilarang untuk selain itu. Payasi'urahnu mu'arid bi'idni malik, maka sah menggadaikan ini barang yang payasi'urahnu mu'arid, maka dianggap sah menggadaikan barang pinjaman bi'idni malik dengan syarat izin si pemilik, bisyarti ma'rifatil murtahin, dengan syarat yang punya barang itu yang minjamkan kepada kita pinjamin duit, dia mengenal betul murtahin akan barang yang dia gadai, wajin sidain dan jenis pinjamannya, wa qadri dan jumlah pinjamannya. Naam bil jawahir, di dalam kitab jawahir, lau qala lahu irhan abdi, kalau aku bilang kepada dia irhan abdi, gadaikan olehmu budak saya, bima syi'ta, sesuai kemauanmu, sohak dianggap sah. Ayarhanahu, bahwa dia menggadaikannya, bi aksara min qimatihi, dengan nilai lebih besar daripada harga itu budak. Intah, selesai. Jadi ini banyak terjadi di masyarakat kita, terutama para pelaku usaha, tentang meminjam suatu surat berharga bank, itu meminjam suatu barang yang mana barang itu jadikan jaminan untuk pinjam uang karena kita butuh modal. Boleh hukumnya, itu boleh hukumnya, asalkan tidak ada perjanjian di awalnya bahwa kita akan mengasih keuntungan sekian persen, itu tidak ada. Adapun kalau nanti kita sudah selesai kita mengembalikan pinjaman itu, artinya barang yang kita dipinjam itu kita gadaikan ke bank, karena kita dapat keuntungan besar, itu sunnah hukumnya kita berikan kepada dia, kepada orang yang punya barang yang minjemin surat berharga kepada kita untuk dijaminin di bank. Jadi bukan kita sekian persen mah nggak boleh, haram sahrul. Tapi kalau dia bagi itu halal buat dia, sunnah buat ente ngasihnya, tidak dimakruhkan. Yang haram itu ada perjanjian, udah ntar buat sekian persen mah, karena keuntungan sekian persen itu haram, karena udah ada itu keuntungan persenan perjanjian itu. Tapi kalau tidak perjanjian itu ente mau kasih sebanyak-banyaknya pun halal, bahkan sunnah hukumnya. Sebagai rasa ungkapan rasa terima kasih kita dipinjemin surat berharga sehingga kita punya modal usaha. Jelas tentu ya? Jelas. Ada yang tanyakan masalah minjem nih? Apa? Misalnya kita gadein ya, gadein barang, misalnya harga itu 1 juta. Kita memberi gadeh kepada itu 800.000.
sekian, boleh nggak apabila dia tidak mampu dalam jaga tempo sekian bulan nggak balikin barang itu punya milik kita, jadi milik kita nggak gitu? Iya, tadi begitu lah. Tadi sudah dibahas, barang yang jadi jaminan sebagai piutang itu kalau masa tempo pembayaran tidak bisa dibayar terlunasin, itu udah milik si minjemin duit, Walaupun harganya maksudnya gitu, walaupun harganya gitu. Kalau emang itu nanti kembali kepada hasil musyawarah, karena asalnya itu ijab kabul kan gadai menggadai. Kalau emang udah diambil sini aja sebagai jual beli, barangkali ada penambahan, bagus. Andai kata nggak ada pun udah hak yang punya gadian, yang menerima gadian. Walaupun kita minimnya 1.000 nih, nilai gadian kita 1 juta, gitu. Itu resiko, masalah gitu. Karena sebagai jaminan. Makanya kan tidak boleh kita menggadai sesuatu barang kalau tidak ada suatu pekerjaan yang bisa menebus itu jaminan, kan gitu. Atau ada yang mengkapil, orang yang menjamin, itu haram hukumnya. 2 tadi. 1, ada biaya yang belum sampai ke kita untuk menebus itu, tapi dipastikan akan sampai ke kita. Kenapa? Ada orang punya utang atau ada kerjaan yang belum terbayar. Yang kedua, ada orang yang menjamin tentang pinjaman itu. Kalau itu nggak ada, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau itu nggak ada, ini terjadi penipuan. Gitu. Ada unsur penipuan. Jelas saja. Iya, walaupun duitnya minimum 1.000, gitu. Tapi nilai barangnya memang 10.000, tetap. Itu kalau masanya sudah pembayaran juga bisa dibayar. Kemudian sepunya barang ini menuntut, pokoknya ini kalau kamu nggak bayar suruh perjanjian, ini barang bisa sah. Makanya kalau ente ke bank dulu, saya ingat dulu hari kerja usaha. Kalau kita pinjam duit ke bank, lalu kok saya nggak tahu karena saya udah puluhan tahun udah melakukan usaha seperti itu. Jadi kalau kita minjem ke bank itu surat berharga kita udah beri nama sama bank. Secara otomatis di sertifikat tuh yang tadi nama kita di bawahnya digarap lagi itu sudah nama bank. Gitu. Tahu kalau sekarang itu nggak usah loh. Nanti di sertifikat itu langsung nama bank gitu. Enggak. Kalau dulu begitu, zaman Orde Baru dulu begitu. Jadi tatkala orang diperit, udah secara otomatis udah punya bank rumah itu. Jadi bank berhak untuk menyita atau melelang. Gitu. Paling pemilik barang itu hanya sekedar pemberitahuan saja, karena sudah sah, karena pakai notaris bank. Ibarat kita pinjam uang 100 juta, sedangkan harga rumah kita 200 juta. Menurut hukum yang ada di negeri kita sah, karena sebagai barang jaminan. Diulang lagi, walaupun minjamnya 1.000 rupiah, barang yang terjaminkan nilainya 10.000. Kalau dalam tempo yang sudah ditetapkan bahwa akan kita kembalikan agar tertebus itu barang kita nilai 10.000, maka pihak yang menjamin berhak terhadap barang jaminan itu. Selesai ya? Wallahu a'lam bishawab. Baca kita dulu.